Kita melihat profesi guru sebetulnya ada beberapa hal yang menarik ini Mas, nggih. Guru itu juga punya semacam ya beban tanda kutip ya ini Iya, ya, iya, dan iya. guru itu sebagai model Mas di masyarakat. Oke. Dari Nggih. tadi kan penuntutan untuk guru kan udah banyak banget itu, Betul Pak. lah itu Mas. Nah, kok disuruh bahagia itu apakah Lah memang ini kita- Mas pertanyaannya. Nah, itu. Betul Mas. Heeh. Jadi kelas nggih, keadaan kelas yang bagus ya Mas ya, kelas yang bagus, hubungan dengan bagus, kinerjanya bagus, akhirnya meluas. Dukung gerakan madrasah dengan menekan tombol subscribe dan tinggalkan komen serta like bila video ini menurut Anda bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Menyaksikan kembali di Tawa Show, podcast media MTS NUTBS Kudus. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang memperingati Hari Guru juga. Selamat Hari Guru untuk guru-guru yang ada di seluruh Indonesia. 25 November 2023. Hari Guru, tema pada tahun ini itu menyangkut guru pembelajar bahagia mengajar. Dan di sini kami sudah kedatangan dari pengawas Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Kudus, Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Kudus, Pak Triyono. Siap. Selamat datang di podcast Tawaso MTS NUTBS Kudus, Pak. Ya, terima Apa kasih. kabar untuk saat ini? Alhamdulillah sehat, baik. Mari bisa kita. Panas-panasan berkeliling sekolah-sekolah menengah nggih, Pak? Ya, siap. Sudah tugasnya, Mas. Ya. Oke, ya. Jadi ini skema kedua. Jadi awalnya itu kita mau mengundang Kadin Pak Kadin, ya, dari Pendidikan Kabupaten Kudus, tapi nggak apa-apa kalau memang diwakili dari Pak Pengawas Pak Triyono. Iya, siap. Oke, untuk pertanyaan pertama, Pak, langsung saja ini. Oh iya, siap. Ayo kita. Iya, monggo, Mas. Nggih. Pada tema tahun ini guru pembelajar bahagia mengajar. Itu kira-kira apa dampaknya kalau guru itu sudah bahagia mengajar, Pak? Oh, begitu ya, Mas. Ini tema sangat menarik, Mas, dan pas sekali bertepatan dengan peringatan Hari Guru Nasional dan juga PGRI yang ke-78 ya, Mas ya. Memang tema cukup bagus, guru bahagia. Sebetulnya kalau kita membahas tentang guru bahagia, kita harus tahu dulu, Mas, latar belakang mengapa harus bahagia, begitu ya, Mas ya. Karena supaya nanti para pemirsa ini tahu kenapa sebetulnya kita harus tahu dulu menyelami tentang profesi guru, Mas. Kalau kita melihat profesi guru sebetulnya ada beberapa hal yang menarik ini, Mas. Yang pertama, Mas. Jadi tugas guru dalam hal ini sebetulnya tidak sederhana loh, Mas. Tidak sederhana. Tidak sederhana, gitu betul. Tidak hanya masuk kelas, mengajar, terus tes apa, selesai keluar, pulang. Tidak hanya itu, Mas. Lah itu, Mas. Itu salah satunya. Dan di balik itu, Mas, di samping mengajar, guru itu punya tugas-tugas yang lain yang ini memerlukan perhatian, memerlukan istilahnya guru itu supaya punya istilahnya selalu terjaga motivasinya. Jadi gini, Mas. Di samping itu, jadi guru itu punya beban. Beban apa? Beban tanggung jawab. Yang pertama, coba. Tanggung jawab untuk? Iya, pertama pada anak-anaknya, pada anak didiknya. Guru selama ini siswa itu berhasil, siswa itu gagal, siswa itu dalam kutip tanda penyimpangan nakal atau bagaimana, yang disalahkan siapa? Guru. Ya toh? Nah, dalam hal ini guru tidak hanya menyampaikan materi saja, tetapi dia, Bapak Ibu guru juga punya tugas beban mental ini ya, untuk mendidik. Lah ini yang sangat berat bagi guru. Yang lain lagi, Mas, guru tidak hanya cukup transfer ilmu saja, menyampaikan materi, selesai dengan materi, tidak, Mas. Tetapi guru juga apa? Guru juga harus selalu update, Mas.
update ilmu-ilmu situasi. sekarang. Ilmu sekarang kan selalu berkembang. Kalau tidak update, guru itu akan ketinggalan dengan perkembangan teknologi, perkembangan ilmu saat ini. Itu juga menjadi beban seorang guru. Jadi sekali lagi, tidak hanya masuk kelas mengajar selesai pulang, tidak. Itu menjadi beban Guru juga harus berkembang juga. Iya, menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada lagi guru, mungkin di masyarakat guru itu juga punya semacam beban tanda kutip ya ini dan guru itu sebagai model Mas di masyarakat. Coba, guru kok gitu, itu otomatis juga menjadikan beban bagi guru juga karena dia menjadikan contoh figur pengajar bagi anak-anak, bagi masyarakat juga karena guru di masyarakat juga itu istilahnya menyampaikan ilmu, tentunya guru itu harus baik. Gitu ya. Ada lagi Mas, guru tambah ini lagi ini. Jadi yang keempat ya berarti. Iya, ada lagi Mas, guru ini harus selalu meningkatkan ini profesionalismenya. Dan ini perlu juga guru, tidak semua guru itu bisa melaksanakan itu dan itu tuntutan dari pemerintah dan otomatis namanya tuntutan efeknya menjadi beban guru juga. Yang dimaksud profesionalitas itu spesifiknya di mana Pak? Profesional mengajar atau memang? Iya, profesional dalam hal ini ada ketentuannya Mas. Dalam hal ini termasuk tadi update ilmu pengetahuan, update cara mengajarnya, kemudian cara pendekatan baru apa pada anak itu harus profesional betul guru itu. Jadi supaya ini betul-betul profesional itu indikatornya apa? Bisa membawa anak pada tujuan pembelajaran itu. Nah, dari tadi kan penuntutan untuk guru kan udah banyak banget. Betul lah itu Mas. Nah, itu kok disuruh bahagia itu apakah? Nah, ini Mas pertanyaannya. Betul Mas. Jadi guru itu maaf ya Mas ya. Guru itu manusia loh Mas. Manusia ya. Manusia biasa punya kelemahan. Maaf ya guru, bukan kayak tadi harus administrasi bagus, harus begini. Itu menjadikan beban. Untuk itulah, untuk mengatasi itu tadi, guru harus bahagia. Lah, bahagia ini bagaimana Mas definisinya? Bahagia, maaf ya, bahagia itu tidak hanya materi loh Mas. Berarti gajinya banyak. Belum tentu coba gitu ya, relatif ya dalam hal ini. Orang dikatakan gaji, apakah mesti bahagia? Belum tentu. Maaf. Pasti ada kekurangan. Iya lah, makanya itulah bahagia ini harus betul-betul datang dari guru itu sendiri. Iya. Nah sekarang kalau kita ungkap lebih jauh, jadi bahagia ini tentunya berkaitan dengan pola pikir kita, pola pikir guru dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi berkaitan dengan mengajar. Kalau itu dia bisa pola pikirnya itu bagus, dengan baik, dengan bijak, dengan itu nanti tentunya akan membuat dia bahagia. Jadi dalam hal ini tidak ada kaitannya antara materi dengan bahagia. Begitu Mas. Jadi latar belakang bahagia itu enggak hanya disifati oleh materi aja. Tidak ada. Iya, dalam hal ini tidak hanya materi. Ya mungkin dapat dikatakan ada ya, tetapi dalam hal ini berkaitan dengan membina pembelajaran itu tentunya tidak hanya materi, tetapi ada hal-hal lain yang harus kita perhatikan, terutama bagi supaya betul-betul bahagia tidak secara materi, tapi betul-betul bahagia bisa membawa anak pada tujuan pembelajaran. Kalau memang itu tadi, kalau tadi kan latar belakang gurunya mau bahagia, kalau memang sudah bahagia, itu kira dampaknya ke sekolah atau ke siswanya langsung itu gimana Pak? Oh iya, dari situ. Jadi nanti kenapa guru itu harus bahagia ya Mas ya? Bahagia itu nanti guru yang pertama efeknya pada apa? Satu, ini beberapa poin ya, motivasi dan semangat kerja. Nah ini penting sekali. Jadi etosnya si guru mengajar itu ada. Betul, karena dia merasa bahagia, merasa bisa menikmati profesional, tentunya dia nanti akan mempunyai motivasi yang tinggi, semangat yang tinggi untuk mendidik ataupun
dalam hal ini melaksanakan tugasnya sebagai pengajar. Itu yang pertama, pengaruhnya. Kalau guru bahagia, coba kalau kita balik, kalau guru nggak bahagia, ya maaf nanti akan tidak ada motivasi, udahlah gini aja sudah, ya Mas ya. Udah kita saya Berangkat ya masuk. paling hanya jam Iya udah kita sudah selesai dan sudah materi sudah saya sampaikan sudah. Tapi kalau bahagia dia betul-betul menyampaikannya dengan dari dalam, betul-betul nanti memperhatikan anak, itu yang pertama, motivasi dan semangatnya pasti akan muncul. Kemudian berikutnya, ini kalau sudah begitu mempunyai pengaruh positif pada siswa. Kalau gurunya semangat, tentunya siswa juga akan ikut bersemangat karena mengajarnya mungkin lebih bagus dengan metode yang menyenangkan, dengan cara-cara yang jauh tidak kekerasan tapi dengan cara kasih sayang, karena betul-betul dari dalam ini efeknya pada siswa, dan tentunya siswa nanti akan merasa nyaman, senang karena gurunya semangat, ya kan Mas? Nah, berikutnya lagi efek yang lain itu nanti berpengaruh pada kreativitas dan inovasi guru itu sendiri juga, gurunya juga. Sekarang kan banyak contoh Mas. Kalau anak otomatis kalau guru semangat, siswa semangat. Ya siswa nanti juga akan berkembang dengan baik karena gurunya juga bagus ya. Tapi dari segi guru nih ya, dari segi guru itu nanti akan selalu berinovasi, pengen belajar terus. Kalau dulu kita misi penelitian, buat penelitian tindakan kelas, ada model pembelajaran untuk selalu karena apa? Ya itu tadi dia senang. Wah, aku senang kok, semangat. Lah itu berpengaruh ke guru. Jadi yang pertama dia pengaruh ke siswa bagus, ke guru itu dia motivasinya tinggi untuk selalu mengupdate ilmu yang dia peroleh. Ada lagi Mas, kemudian kalau guru itu semangat dengan hati, ya dia tidak emosional karena betul-betul senang, namanya senang ya Mas ya. Itu nanti juga pengaruhnya bagus pada anak apa? Relasi hubungan guru dan anak akan bagus, dapat kasih sayang, tidak merasa saling memiliki, betul saling membutuhkan karena guru ini enak, dia bapak ini tidak bahagia itu loh, senang lah. Coba kalau sedih, lah ya nanti kan di kelas marah-marah terus aja. Kalau begitu kan mereka mau mendekati siswanya, mau diskusi aja nggak berani loh. Pak guru baru merengut, Pak guru baru ada masalah. Tapi kalau bahagia, insya Allah ceria. Anak pun nanti hubungan antara siswa dengan anak juga semakin bagus. Itu logis dan itu terbukti Mas itu. Ada lagi Mas, ini ada kalau guru itu sudah bekerja dengan baik, ya dengan baik, tentunya apa? Efeknya apa? Peningkatan kinerja guru dari segi kepegawaian ya. Guru ini bagus, berkembang dengan anak bagus, inovatif, anak juga merasa nyaman. Lah itu kinerja guru itu juga pastinya akan meningkat. Dan efek yang lain, nah, ini Mas yang justru penting lagi. Kalau guru itu bahagia, pengaruh anak bagus ke anak, gitu. Yang dalam tanda kutip kita bisa berikan apa namanya istilah berpengaruh positif pada lingkungan sekolah. Ini lebih luas lagi ya, Mas, betul. Tadi dalam sekup kelas saja. Kelas saja dari kelas, keadaan kelas yang bagus ya Mas ya, kelas yang bagus. Hubungan dengan bagus, kinerjanya bagus, akhirnya meluas. Tidak hanya itu saja, hubungan dengan sesama guru sehat, dengan kepala sekolah, dengan lingkungan. Karena apa? Diawali dengan bahagia. Logis ya Mas. Itu Mas sebetulnya. Berarti udah sampai seluas itu dan sebegitu pentingnya harusnya guru. Harus bahagia. Mas, iya harus bahagia. Ini dari pribadi Pak Triyono dulu, sudah berapa lama Pak Triyono menjadi seorang guru? Ya. Saya berawal dari guru tahun 98 Mas. Dan sudah PNS itu? Iya, awal PNS itu langsung saya jadi PNS tahun 98. Dan ditempatkan di mana? Dulu saya dari Blora. Iya, SK saya dari Blora, kemudian mutasi ke sini. Alhamdulillah. Tahun berapa itu? Tahun 2014 masuk. Berarti lama juga di Blora ya? Lama Mas, di sana Mas, apa istilahnya istilah
kawah condro di mukonya di sini. Alhamdulillah untuk Kudus pendidikannya bagus sekali. Langsung di SMP 5 Pak? Iya, SMP 5 beberapa tahun itu terus akhirnya Diangkat jadi pengawas. ya diberi tugas baru sebagai pengawas sekolah. Jadi alhamdulillah Sudah 25 tahun lebih. iya betul, dan alhamdulillah saya sangat merasakan sekali dengan konteks tema ini ya Mas ya. Guru bahagia, memang betul. Kalau ndak bahagia itu pertama, wah kasihan anak-anak nanti dan nanti akan terjadi kasus-kasus yang mungkin kita lihat bersama ya Mas ya. Bullying, tidak hanya bullying pada siswa, guru, kekerasan, ada siswa sampai emosional seperti itu. Sebetulnya itu dasar ataupun bersumber dari guru yang tidak bahagia. Dan kalau tidak bahagia, anak pun Suasana nanti ya kelasnya betul juga gitu. dan ini logis Mas. Jadi kebahagiaan itu berawal dari kita yang membawa, dan kalau kita bahagia insya Allah ke anak pun nanti juga akan bahagia. Tapi sebaliknya, guru masuk kelas dalam kondisi maaf stres ataupun banyak, nanti di tampilan anak pun ya anak kok begini, karena dan itu tidak Ilmunya juga nggak akan masuk Mas. karena Dan tadi. betul Mas. Jadi kalau bisa kita katakan bahagia bagi guru ini sangat penting. Nah sekarang begini Mas, saya ada beberapa referensi lah. Sekarang pertanyaannya kalau untuk kita ya Mas ya, Bisa. Pak, guru itu bahagianya terus bagaimana? Gitu dah Mas ya. Oh iya. Ya Mas ya. Kan begitu. Tadi kan kita uraikan tentang guru harus bahagia karena apa? Efeknya pada anak, pada lingkungan, pada guru itu sendiri. Terus caranya gimana? Nah itu Mas, betul Mas. Caranya guru bahagia. Nah ini Mas yang menjadi PR kita. Tapi kita ungkap aja. Ada beberapa referensi. Yang pertama nih, guru supaya bahagia harus betul-betul, saya mengatakan mengajar dengan hati. Pendekatan antar siswanya Iya, juga ini dari hati. Dalam hati ini kita dari hati nanti akan muncul keikhlasan. Sudah muncul keikhlasan dari diri kita, apapun, seberat apapun, kondisi apapun, kita akan muncul apa terakhir? Bersyukur. Ini Mas yang pertama. Guru nanti kalau sudah memahami itu betul dalam mental, dalam hati ini, oh saya ini guru, saya ini punya tanggung jawab, saya ikhlas melaksanakan ini, itu nanti munculnya auranya akan selalu bahagia. Dan tentunya apa? Ya itu tadi Mas, nanti kita itu munculnya sifatnya gini, oh saya ini guru, saya punya tanggung jawab untuk mendidik anak-anak ini anak-anak bangsa, generasi yang akan datang. Itu munculnya keikhlasan dari hati dulu. Jadi inilah Mas yang sumber pertama, kita guru harus bersyukur. Itu yang paling berat padahal. Pertama itu, iya. Itu paling berat berat, tapi itu memang kuncinya juga. Kalau kita sudah memahami, oh saya guru, oke lah, akan saya tekuni pekerjaan ini dengan ikhlas, dengan senang hati. Munculnya nanti tidak akan emosi tidak ada, karena memang wongku saya senang kok. Ya Mas ya, begitu. Kemudian yang berikutnya Mas, ini yang kadang-kadang perlu generasi sekarang. Saya kan guru lama ya Mas ya. 25 tahun apa guru lama? Wah, lama. Sudah berapa generasi gitu ya Mas. Nah ini Mas, jadi nanti yang lebih penting lagi, cintailah profesimu. Karena apa? Guru jangan sampai menjadi guru yang kesasar. Guru yang kesasar maksudnya gimana itu? Ada loh Mas. Wah aku jadi guru kepaksa kok. Lah, mergo ada loh Mas. Ya ada ya. Lah kalau memang sudah all out ingin jadi guru, cintai profesi itu, karena itulah profesi kita syukuri. Tadi kembali itu lagi ya. Sudah cinta profesi kita, insya Allah semua ya yang berkaitan dengan pekerjaan kita, mengajar, mengembangkan diri, memperlakukan anak, oh ini profesi saya sadari itu nanti sangat penting sekali. Karena ada beberapa hal, mungkin catatan kasus guru itu tidak merasa karena aku kan pengen jadi guru, padahal sudah masuk. Itu bisa kalau kita mencintai profesi kita, insya Allah itu nanti menjadikan itu tadi kembali ke awal tadi, jadi ikhlas Mas, bersyukur Allah memberikan kita rezeki di sini. Tapi kalau nggak bisa menerima mencintai profesinya,
munculnya nanti ya negatif-negatif, tidak bersemangat ya Mas. Terus ke siswa juga tidak perhatian dan sebagainya, hanya mencari anggur mlebu tak ulang sudah selesai tak tinggal udah. Begitu nanti berpengaruh juga. Tak tambah lagi ya Mas ya. Ini Mas, ini kan berkaitan dengan bahagia ya Mas ya. Guru itu juga manusia. Ya, manusia biasa Mas, bukan berarti segalanya luar biasa. Guru itu iso sembarangan, iya, tapi dia manusia. Guru itu juga seperti yang lain, pengen istilahnya menikmati dirinya sendiri, juga pengen santai, menghibur diri, rekreasi, sebagainya. Itu penting Mas. Karena apa? Guru itu tugasnya tadi kita uraikan banyak sekali tuntutannya ya. Banyak sekali. Lah itu mereka juga perlu semacam jeda supaya ini semacam liburan ataupun ya tidak harus yang mahal ya, tapi ya mungkin ngobrol dengan teman yang sehat begitulah. Karena kita itu pada dasarnya ya bukan bukan mesin, betul, kita manusia. Lah itu perlu. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu guru itu betul kalau ada Pak Kepala Sekolah, yuk liburan dulu, mereka pada karaoke, pada main pingpong, pada sebenarnya berenang atau rekreasi yang ringan-ringan, tidak mesti mahal ya. Itu sebetulnya nanti supaya kita itu betul-betul, saya itu ya manusia, saya juga perlu cooling down begitu. Itu Mas, itu juga penting dalam hal ini. Ada lagi itu guru harus, ini yang penting Mas. Guru harus bisa memotivasi diri sendiri. Kenapa Mas? Kenapa itu? Lingkungan kerja Mas. Lingkungan kerja itu nanti banyak sekali teman-teman kita harus betul-betul bisa menempatkan diri. Kalau bisa ada istilah, kalau kita bergaul dengan orang yang baik, insya Allah menjadi baik juga. Iya, tapi kalau kita bergaul dengan orang yang tidak benar, kita bisa kata tidak benar, termasuk di lingkungan kerja. Kalau kita bisa diri sendiri ya, wah aku harus meningkat, aku harus profesional, itu nanti atau temannya bisa mendukung itu bagus. Tapi kadang-kadang ada semacam yang ngompor-ngompor. Begitu. Kalau bahasa sekarang namanya toksik. Toksik itu ya. Toksik itu berlebihan nanti. Malah apa gini aja sudah. Udah gini aja udah biar apa ini yang penting udah dapat gaji sudah cukup. Iya apa lah gitu. Biasanya ada yang provokasi ya. Itulah makanya itu karena namanya dunia kerja ataupun mungkin dari sumber yang lain, katakan dari informasi ataupun lingkungan yang tidak benar, itu sangat berpengaruh pada kinerja guru. Sangat Mas itu, karena memang banyak sekali lingkungan kerja yang kadang-kadang tidak sehat. Kita guru harus bisa mengembangkan diri sendiri, ilmu sendiri, itu penting sekali Mas. Kemudian yang terakhir Mas, itu guru, ini Mas, ini masalah penampilan. Pakaian outfit. Benar betul maksud saya. Ngeten nggih. Kenapa? Karena pakaian itu menunjukkan kita bahagia apa tidak. Pakaian kita tunjukkan kita itu bahagia, rapi, disawang siswa iku yo nyenengke. Itu mencerminkan kalau kita itu bahagia. Dan maaf ya Mas, guru itu selalu menjadi perhatian. Loh Pak Guru kok begitu tampilannya, itu membuat anak tidak nyaman juga, dan bagi kita juga mencerminkan diri kita. Makanya kalau bisa guru itu berpenampilan yang ya tidak mewah ya Mas ya, tapi rapi dilihat anak itu menyenangkan. Itu nanti membawa arwah bahagia bagi guru, itu merasa percaya diri ya. Anak pun, Pak guruku cantik, ganteng, tampan. Mereka aura-aura positif membuat kita tuh bahagia, nanti bisa menyebarkan aura positif itu Mas, walaupun kelihatannya sepele, tetapi itu ternyata di kelas juga menjadikan yang pengaruh juga. Terakhir ini yang menjadikan kita harus bahagia juga, tetapi perlu masih kita menata diri. Kenapa Mas? Apa itu Pak Tri sebenarnya? Administrasi.
Nah ini yang Nah, ramai itu. ayo, Yang Mas. dibicarakan Pak Jokowi juga Betul itu. lah ini Mas. Kenapa ada seorang guru sampai dia menyusun LPG gitu? Betul lah ini Mas. Sebetulnya ini menjadikan Beban sendiri. iya, tantangan kami ke depan bagi guru, makanya itulah Mas. Ini harus betul-betul guru bisa mensiasati administrasi ini supaya bahagia. Tidak jadikan beban malah Jangan justru iya, lah inilah kebalikannya ini gitu yang ya. kelihatannya sepele tetapi ini betul-betul nanti berpengaruh pada kebahagiaan guru karena mereka nanti maaf ya yang Pak Jokowi sampai temu dulu mereka lebih fokus pada ngurusi sing sifatnya administrasi termasuk yang justru kepada anak persiapan mengajar media-media bahan-bahan mengajar itu tidak mendapatkan perhatian tapi fokus ataupun disibukkan pada administrasi yang justru mengurangi kebahagiaan guru. Contohnya apa sih Pak? Aku Loh, banyak, nggak pernah sedetail itu. Oh, gitu ya, Mas? Oh, Soalnya saya nggak guru Pak di sini. Oh, gitu. Saya staf TU. Gitu. Oke, iya, tapi jangan luar biasa. Iya, Mas. Sebenarnya administrasi model apa sih itu memang Gini, Mas. ada kegiatan khusus atau? Iya, jadi begini Mas. Ini juga mungkin bukan kesalahan guru juga sih, tetapi memang kadang-kadang kita menerjemahkan sesuatu itu terlalu terlalu saklek atau bagaimana. Contoh ya, contoh. Dulu ada isu mengatakan bahwa guru RPP namanya, rencana pembelajaran itu kan 1 lembar aja cukup. RPP 1 lembar istilahnya. Tapi seiring waktu itu guru-guru keberatan. Kenapa? Mereka harus membuat penilaian yang rumit. Mereka harus membuat rencana pembelajaran yang tebal, penilaian dan Harus sebagainya. ada latar belakang. Ya ini Mas, nanti kayak itu loh, terlalu kurang ringkes gitu loh. Lah, itu nanti bahan guru termasuk ini, maaf ya, administrasi yang lain. Administrasi mengajar itu banyak kok Mas. Banyak sekali. Lah, Salah satunya RPP juga ya. RPP itu kalau bisa RPP itu kan yang ringkes, singkat ataupun istilahnya bisa. Namanya juga rancangan kan. Nah, cuma rancangan iya aja mestinya sebenarnya. begitu tetapi sampai hari ini teman-teman guru kita masih belum bisa membuat RPP yang ringkes, yang tidak membebani guru, termasuk ini Mas. Sebetulnya kita kan dituntut perkembangan mengajar nggih. Dalam arti apa? Penyesuaian dengan perkembangan teknologi. Anak sudah mengenal handphone, sudah mengenal teknologi seperti itu. Media Guru sosial pun guru pun harus bisa menyesuaikan. Kalau tidak bisa menyesuaikan, membuat apa Mas, sistem pembelajaran yang betul-betul mengikuti perkembangan saat ini, itu pun nanti menjadikan kerumitan sendiri bagi guru. Membuat perangkat pembelajaran perlu persiapan Mas. Nanti belum kita membuat rapot ada administrasinya, menangani anak ada administrasinya. Nah ini loh Mas, ini supaya nanti betul-betul tidak dihapus, nggak mungkin dihapus ya. Kita betul-betul bisa mengatur lah supaya semuanya itu terpenuhi. Lah ini menjadikan PR kita bersama karena beberapa guru mengeluh kenapa administrasinya banyak sekali. Dan saat ini yang menjadikan guru tidak bahagia Mas, yang saat ini yang baru ini yang terakhir ini yang untuk alasannya apa? Tahun-tahun ini banyak guru yang purna. Maksudnya purna tugas Pensiun iya. gitu. Otomatis jumlah guru semakin sedikit. Sementara Dari segi ASN-nya. iya betul ASN, sementara dari pemerintah untuk mengangkat guru itu tidak sederhana. Kita mau guru tidak tetap itu membebani pembiayaan lah. Makanya akhirnya guru tidak bahagia. Kenapa? Guru dibebani jam mengajar yang melebihi kapasitas yang sesungguhnya. Kita kan standarnya 24 jam Dalam satu hari. dalam 1 minggu. Dalam 1 minggu. Ya, itu aja sudah Mas. Kalau mengajar benar ya, itu sudah menghabiskan energi yang luar biasa. Tetapi karena ada gurunya terbatas, akhirnya harus mengajar 30 jam, mulai pagi sampai siang tidak berhenti. Akhirnya, kita juga manusia. Energinya kan jam-jam terakhir sudah berkurang, overload. Berarti standarnya cuma 24 jam aturan pemerintah. Tapi teman-teman guru kita ini baru mengalami karena
purna kan Mas, purna, kemudian akhirnya beban jamnya kan diberikan ke temannya, jadi jamnya bisa 30 jam kadang lebih, itu sudah tidak berarti. Akhirnya apa efeknya? Ya kalau orang capek, Iya. Kan ada masanya juga. masanya mungkin jam 1 Capeknya 2, numpuk-numpuk. iya 1 2 oke lah jam berapa, tapi kalau sudah begitu overload nanti akhirnya imbasnya pada Mungkin kalau 1-2 hari 30 jam nah tapi apa-apa lah. iya itu pun Tapi kan 1 minggu ya. betul Mas, itu kan tiap anu, dan akhirnya guru menjadi terbebani dan menjadi ya tadi kita kembali ke itu tidak bahagia karena overload jam mengajar dan jauh itu melebihi ketentuan yang ada. Tetapi ya gimana lagi, nah itu ini Hakikatnya seperti itu. iya, tapi itu tadi Mas, makanya harapan kami ke depan ya moga-moga lah guru itu tugas kita di hari ini ya, hari PGRI, Hari Guru Nasional ini, ayo Ada yang mempertimbangkan. iya, ayo kita buat teman-teman guru ini bahagia supaya nanti efeknya tadi nggih ke lingkungan, ke siswa, teman sejawat, sampai nanti ke Lingkungan ke masyarakatnya betul juga. sampai nanti mempersiapkan anak-anak generasi ke depan. Temanya bagus Mas, saya setuju di hari ini. Guru harus bahagia. Ini tugas kita bersama. Ini termasuk saya curhat Mas. Untuk mungkin nanti ada yang mirsani itu penting sekali untuk itu. Nah, gitu Mas. Yang saya mungkin bisa tarik kesimpulan untuk hari ini, bahagia itu memang rumit Pak, tapi kan dengan adanya guru dengan pembelajaran bahagia itu tadi kan efeknya toh akan meluas gitu ke masyarakat sendiri gitu. Betul. Jadi ya memang berat teman-teman guru ya. Iya, tapi ya nggak apa-apa. Dan makanya harus kita buat mereka bahagia itu tadi supaya betul-betul, karena tugasnya berat Mas. Tadi kita urai di latar belakangnya kan mereka mikir administrasi, harus profesional, harus banyak tadi itu yang depan itu tadi. Dan akhirnya itu harus diatasi supaya mereka bahagia itu bagaimana? Yaitu tadi dengan ada beberapa langkah, harus profesional, harus bisa mengatur diri, harus ikhlas, harus bersyukur. Lah itu. Belum lagi nanti ada provokasi dari lingkungan juga. Betul, harus anakku itu loh diajar Pak ini. Betul Mas, itu beban juga bagi guru. Kalau ada apa-apa, guru yang disalahkan dalam hal ini, anak saya kok jadi begini lah. Itulah makanya betul sekali. Guru kan kayak semacam mesin pencetak gitu ya. Iya, karena begitu kan. Tapi ya itu tadi kalau ada apa-apa salahkan guru karena lah gurunya piye gitu nggih. Gurunya gimana? Lah makanya tadi kan dengan tekanan-tekanan seperti itu, ayolah kita buat guru-guru itu bahagia dengan cara apa ya tadi, syukur, ikhlas. Kita jangan mudah terpengaruh dengan toksik tadi itu. Kita harus betul-betul ya mensiasati administrasi itu. Banyak sekali yang harus kita lakukan, dan moga-mogalah nanti pemerintah dalam hal ini ya Mas ya, ke depan mendengar diskusi ini nanti Pak. Kita betul, makanya ini sekalian obrolan ini kan luar biasa untuk di Hari Guru ini Mas, begitu ya Mas ya, begitu. Dan ada simpulan, ya betul. Mungkin? Saya ada 2 closing statement di sini atau simpulan saya. Yang pertama, ada satu kalimat yang saya buat, hidup adalah dari apa yang kita dapatkan, bahagia adalah dari apa yang kita berikan. Itu quote 1 itu. Iya. Nah, kita guru bahagia, bisa membuat senang, kita tenang, insya Allah transfer ilmunya pun akan lebih bagus. Anak-anak pun tenang, tidak terjadi bullying, tidak terjadi kekerasan pada anak. Karena apa? Yaitu tadi kita guru bisa memberikan kebahagiaan, kita bahagia memancarkan kebahagiaan kepada anak-anak, itu otomatis. Yang kedua, mengajar dengan perasaan bahagia, ini penting sekali. Kenapa? Dengan perasaan bahagia ini berarti kita mensyukuri, kita itu ikhlas, kita itu menerima profesi kita dengan terbuka, gitu. Lah dan harapannya efeknya sama.
memancarkan energi positif pada diri guru itu sendiri dan akhirnya pada anak-anak, karena guru punya beban apa? Sangat mulia, membawa anak-anak generasi muda kita untuk yang akan datang ini, Mas. Makanya insya Allah betul lah ini, Mas. Kelihatannya sepele, bahagia terpancar dari diri kita, dan kita itu bisa membawa bahagia ini. Kalau kita bahagia, apa yang kita ajak ini insya Allah terpancar juga aura bahagia. Itu Mas ini, dan harapannya ya, bahagia. Tapi ya itu pelaksanaannya makanya iya harus betul-betul inilah. Tapi memang arah kita ke sana. Jadi kalau kita buat apa ya, idealisme gitu ya Mas ya, dengan guru bahagia insya Allah itu nanti membawa siswa bahagia, dan nanti efeknya sangat luas ke generasi muda kita, karena guru berkaitan dengan mempersiapkan generasi muda. Nak gurunya bahagia, sejahtera, syukur, insya Allah nanti ke anak pun membawa hal-hal yang positif yang membahagiakan anak juga. Nah, anak bahagia mereka akan senang belajar, nyaman, harus ilmu ya itu loh Mas. Kalau sepele tapi betul-betul nanti efeknya ke situ, nanti akan yaitu tadi efeknya akan ke bangsa kita, Mas. Begitu Mas simpulan saya. Oke, terima kasih Pak Triyono atas waktunya. Obrolan ini menarik juga. Dan kita tunggu kolaborasi selanjutnya, ya. Siap. Nanti kita bisa ngobrol tentang yang lain. Mungkin banyak sekali saat ini yang kita perlu diobrolkan. Nanti bisa kita kembangkan, Mas. Kita berkolaborasi untuk tidak hanya di sini saja. Nanti di sekolah-sekolah lain saling bertukar informasi berkaitan dengan perkembangan apa, pendidikan tentang apa, begitu. Dan sekali lagi terima kasih untuk apa nih podcast Tawaso. Oh ya, namanya podcast Tawaso, luar biasa. Perkembangan saya sangat senang sekali bisa ngobrol sharing di sini. Begitu. Terima kasih. Jadi ini akhir perbincangan kita. Kalau memang menurut Anda channel ini menarik, bisa klik tombol subscribe di bawah, dan jangan lupa saksikan kembali podcast selanjutnya yang lebih menarik tentunya di media MTS NUTBS Kudus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.